Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel YouTubeku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ngeliat aku, perkenalkan, nama aku Sona. I'm an education and literacy enthusiast. Di channel YouTube ini aku bakal ngebahas tentang yang namanya pendidikan in terms of teaching and learning. Then I wanna talk about literacy itself, baca tulis. Selanjutnya adalah getting wisdom, seperti itu. Nah, 3 hal besar itu yang aku bahas di channel YouTube ini. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang buku pertamaku. For your information, syukur alhamdulillah aku udah bisa menelurkan atau mempublish 2 buku ya untuk sementara ini. Dan sekarang ini on the way untuk publish buku ketiga. Ini sedang mengerjakan project buku ketiga dan semoga bisa berjalan begitu baik dan sesuai dengan harapan lah intinya, dan segera bisa mempublish itu. Oke. Jadi ini buku pertamaku, judulnya Diorama Akal ya, Diorama Akal. Buku ini aku publish tahun 2021 ya, tahun 2021 di kala pandemi gitu. Di kala pandemi overthinking kan gitu. Tapi buku ini sebenarnya awal nulisnya itu bukan tahun 2021 ya, tapi dari 2018 aku awal menulis buku ini dari Diorama Akal, dan selesainya pertengahan 2021 dan akhir 2021 baru bisa publish gitu. Oke, buku ini tuh ini ya, non fiksi. Buku ini tuh kumpulan esai opiniku, genrenya by the way adalah self refreshment gitu kan. Kumpulan esai opiniku, ada banyak beberapa topik lah atau beberapa esai tentang apa yang aku renungkan dan apa yang aku rasakan gitu kan. Sejak tahun 2018, pada masa itu adalah aku sedang melanjutkan studi S2 di Yogyakarta. Oke. Buku ini bukan untuk semua orang, intinya segmented banget sih, karena menurutku buku ini ya nggak semua gini, maksudnya intinya adalah mungkin nggak relevan untuk semua orang ya, karena ini subjektif banget, karena esai opini gitu loh. Apa yang aku renungkan bukan berarti semua orang juga merenungkan hal itu gitu kan, tapi aku percaya apa yang aku renungkan itu bisa menjadi pembelajaran untuk orang lain yang membaca buku ini gitu. Jadi teman-teman untuk membaca buku ini, ingin membaca buku ini, ingin dapat buku ini, teman-teman bisa beli. Linknya ada di description, nanti aku taruh gitu kan, dan disitu aja cari di marketplace, intinya kayak gitu. Oke, aku mau ngebahas prosesku, proses panjang atau jalan panjangku menulis buku ini ya, dari tahun 2018 sampai 2021 itu seperti apa. Ini buku pertama aku, sangat berkesan. Buku pertama atau karya pertama bukan sesuatu yang terbaik, tapi selalu yang bisa diingat lah, intinya kayak gitu. Oke, sebenarnya panjang tapi mungkin aku ringkas lah ceritaku ini ya. Oke, buku ini bercerita awalnya adalah saat aku kuliah S2 di Yogyakarta. Pada waktu itu di perkuliahan, di kelas, ada salah satu dosen yang bisa mengkritisi tugas kuliah mahasiswanya. Salah satunya ada aku gitu kan. Mata kuliahnya filsafat ilmu gitu. Jadi tugas sekitar 10-15 mahasiswa, if I'm not mistaken, mengumpulkan tugas itu dan dibaca oleh beliau, dosenku itu, selama kurang lebih 15 menit, dan beliau bisa sangat mengkritisi semua tulisan mahasiswanya. Ya memang dosen otomatis kemampuannya udah di atas rata-rata mahasiswa kan gitu loh, udah jauh banget itu. Tapi cara beliau mengkritisi itu menurutku
ya mind blowing banget lah gitu lah intinya. Dari situ tertarik lah gitu kan, seperti beliau dalam artian pemikirannya gitu, dan diskusi banyak dengan beliau, dan at the end of the day beliau itu merekomendasikan untuk membaca buku filsafat yang notabene emang gak pernah kepikiran gitu loh di kepalaku untuk bersinggungan dengan filsafat, hal-hal yang menurutku ya aku udah filsafat itu seperti apa aku tahu kurang lebihnya secara umum, tapi alasanku tidak mendekati filsafat karena mungkin terlalu boring lah gitu kan, pembahasannya mungkin bertele-tele sehingga aku tidak mendekati itu. Tapi dosenku itu mengatakan ya baca gitu loh, karena di situ bakal ada sesuatu yang jalan pikiranmu pasti ada alurnya gitu loh in the end. Kamu tahu bagaimana berproses berpikir secara ilmiah gitu. Tertariklah oleh omongan beliau, rekomendasi beliau, dan membaca banyak buku filsafat. Aku memang tidak mendalami sampai sekarang tentang filsafat, tapi aku baca untuk kebutuhanku terkait pemikiranku, intinya seperti itu. Di situ gara-gara banyak baca buku filsafat, banyak merenungi gitu loh. Salah satu yang pertama adalah tentang tugas kuliah. Jadi aku ngerasa tugas kuliah itu kok udah berakhir di tangan dosen gitu loh. Jadi ngerjain dikumpulin ke dosen, setelah itu udah kelar gitu. Amat sangat disayangkan sekali. Mestinya itu bisa disebarluaskan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang yang membutuhkan. Intinya seperti itu. I don't wanna close the opportunity for someone else to get the benefit of my works gitu intinya. So I just wanna be was a good man intinya, yang berbagi ilmu khususnya ke banyak orang gitu. Nah, alasan berpikir untuk ya udah tugas itu kayaknya mesti di-upload deh gitu ke internet gitu loh, biar bisa dibaca oleh orang banyak gitu. Tapi nggak kayak gini formatnya, jauh lebih simple gitu. Berpikirku seperti itu. Ketemulah jalan ya ini menulis blog. Jadi bikin blog gratisan. Jadi tugas-tugas kuliah itu sedikit aku adjust bahasanya, formatnya ke dalam bentuk blog, artikel blog seperti itu. Kalah rutin lah aku untuk menulis di blog gitu. Tapi tugas itu kan nggak setiap hari ada, tugas kuliah maksudnya. Ide-ide untuk menulis pada waktu itu selain daripada tugas kuliah adalah ya perenungan dari buku filsafat gitu. Dalam artian baca buku filsafat terus ada perenungan tentang sesuatu ya, dan aku langsung tuliskan seperti itu. Jadi mulai aktif lah menulis, dan memang aku harus akui belum kepikiran sama sekali untuk bikin buku gitu atau menerbitkan buku ya. Dan aku pun juga nggak pernah sekalipun pada waktu itu, bahkan sampai sekarang untuk yang namanya ikut kursus menulis gitu. Pernah sih ikut menulis, tapi maksudnya kursus menulis, tapi bukan sesuatu yang intens banget gitu loh. Hanya via WhatsApp lah gitu kan, dan menurutku itu nggak kursus ya gitu, hanya sekedar arangan-arangan sedikit lah gitu kan. Jadi nggak tahu ilmu tentang menulis buku gitu. Oke, balik lagi nulis di blog aktif, dan emang belum kepikiran untuk menerbitkan buku. Tapi aku enjoy untuk menulis artikel di blog pribadiku. Banyak menulis di sana tentang apa yang aku renungkan, A, B, C, random sih memang topiknya. Apapun yang aku pikirkan udah langsung aku tuangkan gitu. Oke, lama-kelamaan nggak puas, intinya gitu, menulis di blog gitu. Kepikiran untuk bikin buku sebenarnya gitu, tapi nggak tahu mau nulis apa. Hanya kepikiran yaudah kayaknya enak nih nulis buku gitu kan. Oke lah, langsung bilang ke ibu untuk nulis buku, dan ibu udah langsung support gitu. Oke, tapi jujur emang belum kepikiran mau nulis apa gitu kan.
Nah karena nggak jelas seperti itu, alhasil nggak terlaksana, nggak aku execute, malah aku lebih execute ke yang namanya nulis artikel di blog pribadiku gitu. Karena nulis artikel menurutku jauh lebih mudah ya gitu kan, karena formatnya kan nggak panjang, menulisnya cukup sederhana, ada yang namanya backgroundnya, latar belakangnya, setelah ada discussionnya, setelah itu konklusi, udah kelar gitu aja. Sementara kalau nulis buku kan waduh panjang banget, harus banyak hal yang mesti dipahami dan juga benar-benar di highlight gitu, terkesan ribet gitu kan, sehingga ya nggak mengeksekusi niatan nulis buku itu. Oke. Suatu ketika ngerasa kayak overthinking dengan masa depan gitu pada waktu itu. Setelah ini ngapain ya, setelah itu ngapain ya gitu kan. Overthinking, lebih tepatnya sih kayak quarter life crisis ya. Di situ banyak banget yang aku pikirkan, banyak sekali ide, aku harus akuin banyak banget ide gitu. Tapi aku nggak punya ini ya, istilahnya tuh aku minus di keilmuan tentang bagaimana mengorganize suatu ideku gitu loh. Beberapa ide yang ada di kepalaku, aku emang belum tahu pada waktu itu caranya bagaimana untuk mengorganize secara baik gitu. Alhasil ya banyak ide berlimpahan, overthinking juga. Alhasil nggak nulis gitu, saking banyaknya ide, saking banyak apa yang dipikirkan, ya nggak nulis gitu. Ya inilah faktanya, saking banyak ide itu bisa aja kita nggak mengeksekusi tulisan atau nggak menulis gitu. Saya tuh ambiar deh, dalam artian keterusan nggak nulisnya gitu. Tapi alhamdulillah udah banyak artikel blog gitu lah. Selanjutnya masih quarter life crisis, banyak yang dipikirkan, alhasil melakukan sesuatu yang lain gitu, aktivitas yang lain, dan ternyata nyaman melakukan aktivitas tersebut sampai beberapa tahun gitu. Jadi 2018, 19, 2020, 2019, 2020 itu selama 2 tahun nggak nulis artikel blog sama sekali, dan juga nggak execute tentang yang namanya nulis buku. Nah, masuk ke 2021, 2020 kan pandemi. Nah itu pusing lagi tuh malahan gitu kan, mau ngapain gitu kan, mata pencarian juga ya semakin ya nggak ada lah, intinya kayak gitulah simpelnya. Banyak merenung hasil gitu di awal-awal tahun 2021. Terus bukalah blog, buka blog pribadiku. Situ aku baca-baca lagi tulisanku, dan di situ terbesit untuk nggak ada kerjaan tapi pengen produktif nih gitu sambil cari-cari kerjaan gitu. Ya udah nulis aja lagi gitu kan. Nah tapi emang belum mikir secara intens untuk ngerbitin buku ya di awal 2021 gitu. Tapi masih kebayang untuk punya buku pada waktu itu. Hasil lanjut lagi nulis, merenungi hal-hal yang aku renungkan, aku pikirkan, dan aku rasakan sebelumnya gitu kan. Nulis aktif, terus ngerasa udah banyak pokoknya intinya tulisan itu. Terus tiba-tiba ada dorongan yang kuat, ya qadarullah lah ya intinya, ada dorongan kuat untuk nulis buku gitu. Untuk menerbitkan buku, dalam artian apa yang sudah aku tulis di blog itu aku jadikan satu aja dalam dalam sebuah buku intinya gitu. Dan alhasil aku rasa kayaknya udah cukup deh gitu kan apa yang aku tulis di blog gitu kan. Saatnya untuk menjadikannya sebagai buku gitu. Dan oke, itu hasrat yang cukup besar, dan aku langsung cari tanya gitu kan ke beberapa kenalan untuk cari publisher lah intinya kayak gitu, untuk publisher yang cocok lah intinya kayak gitu. Dan direkomendasikan publishernya adalah Haura Publishing kayak gini. Thank you Haura.
udah menerbitkan buku pertama gitu kan, buku pertamaku tentang diorama akal. Dan ya di Oktober kalau nggak salah 2021, aku coba make sure lagi bener kan ya, Oktober. Ya Oktober 2021 publish buku pertama kayak gitu. Dan ya alhamdulillahirobbilalamin, inilah prosesku nulis ya, proses perjalanan panjang lah istilahnya. Bukan proses ya, ini perjalananku dalam menulis buku diorama akal, buku pertama seperti itu. Jadi intinya adalah proses panjang dari renungan seperti itu. Nah, awalnya ketrigger dari dosen direkomendasikan untuk filsafat. Dari situ banyak merenungi hal-hal tertentu dan ya jadilah suatu tulisan di blog dan dikumpulkan menjadi satu menjadi buku diorama akal. Oke, aku ingatin lagi teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran bukuku ini seperti apa, buku pertamaku, teman-teman bisa beli aja langsung. Link pembeliannya ada di deskripsi, nanti aku taruh seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan mungkin di video berikutnya aku bakal ngebahas perjalananku nulis buku kedua gitu, insyaallah. Itu aja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.